Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Nurul Fadilah, NIM 120700277 dari kelas Biologi B. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai replikasi DNA. Menurut Yono 2010, replikasi DNA adalah proses perbanyakan atau penggandaan DNA untai ganda. Pada sel eukariotik, proses replikasi DNA ini terjadi selama fase S sintesis selama siklus sel. Adapun materi yang digandakan akan dibagi pada masing-masing sel yang baru. Nah, replikasi DNA merupakan awal mula dari ekspresi suatu gen hingga membentuk protein. Gen yang spesifik yang akan diekspresikan biasanya akan direplikasi terlebih dahulu hingga kemudian membentuk salinan gen yang identik dengan indukannya. Nah, untaian DNA sendiri seperti yang kita ketahui merupakan double helix yang terdiri dari dua rantai polimer DNA seperti gambar sebelah kiri yang saling berpasangan secara komplement. Dalam prosesnya, pasangan basa adenin ini selalu berpasangan dengan timin di gambar kedua dan sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Nah, pasangan basa tersebut terbentuk karena adanya ikatan hidrogen antar basa yang berpasangan. Nah, replikasi DNA merupakan sintesis rantai nukleotida baru dari rantai nukleotida yang lama. Prosesnya yakni dengan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan suatu molekul DNA baru yang sama dengan molekul DNA yang lama. Nah, untuk mengetahui bagaimana replikasi atau penggandaan DNA ini, maka sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana basa nitrogen itu dapat berpasangan. Pada DNA replication ini sendiri terjadi 3 proses besar. Yang pertama yakni denaturasi yang merupakan proses pelepasan untai DNA ganda, di mana yang berperan dalam proses ini adalah helikase dan single strand DNA binding protein atau SSB. Yang kedua ada proses annealing yang merupakan proses penempelan primer, di mana enzim yang berperan merupakan DNA polimerase, topoisomerase, dan enzim primase. Dan terakhir ada elongasi atau proses penambahan nukleotida, di mana enzim yang berperan adalah DNA polimerase dan ligase. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa proses replikasi DNA perlu proses penguraian double helix terlebih dahulu. Nah, dalam proses pemisahan double helix ini terdapat 2 protein yang berperan, yaitu helikase dan SSB atau single strand DNA binding protein. Helikase ini sendiri berfungsi untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida jadi 2 rantai tunggal. Sedangkan SSB berfungsi sebagai penstabil struktur single strand DNA. Nah, dalam prosesnya, DNA helikase pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA. Dengan melakukan hidrolisis ATP, DNA helikase dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double helix DNA menjadi 2 single strand DNA. Seperti gambar di bawah. Nah, DNA yang telah dibelah dari struktur double helix ini tentunya dapat membentuk gulungan kembali yang dapat mengganggu proses replikasi. Nah, dengan adanya SSB, DNA dapat tetap lurus sehingga memudahkan proses replikasi. Next, proses replikasi DNA itu tidak perlu menunggu struktur double helix-nya terbuka sepenuhnya. Ketika sebagian DNA telah dibuka, maka proses replikasi dapat dimulai. Nah, apabila kita bayangkan, maka bentuknya akan seperti garpu, di mana 2 untaian punya orientasi yang berbeda satu sama lain dan membentuk untaian antiparalel. Untaian template berorientasi dari 3 ke 5. Untaian template yang atas dan untaian yang lain yang bawah berorientasi dari 5 ke 3. Nah, pada saat replikasi terjadi, di titik tersebut tersusun kompleks multiprotein dan multienzim yang terlibat di dalam proses tersebut. Nah, replikasi sendiri ini dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer, yakni segmen RNA pendek yang dikenali polimerase untuk memulai replikasi. Nah,
Primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. RNA primer sendiri dibutuhkan untuk mengurangi jumlah error pada saat replikasi DNA. Dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang terdapat error, sehingga diperlukan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung seoptimal mungkin. Nah, primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. RNA primer sendiri dibutuhkan untuk mengurangi jumlah error pada saat replikasi DNA. Dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang terdapat error, sehingga diperlukan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung seoptimal mungkin. Nah, primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. RNA primer sendiri dibutuhkan untuk mengurangi jumlah error pada saat replikasi DNA. Dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang terdapat error, sehingga diperlukan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung seoptimal mungkin. Nah, primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. RNA primer sendiri dibutuhkan untuk mengurangi jumlah error pada saat replikasi DNA. Dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang terdapat error, sehingga diperlukan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung seoptimal mungkin. Nah, bisa kita lihat pada gambar 1, DNA polimerase ini berfungsi untuk merangkai rantai mononukleotida dan membentuk DNA baru. Enzim polimerase ini sendiri ditemukan pada tahun 1954. Proses polimerisasi DNA oleh DNA polimerase dimulai dari datangnya deoksinukleotida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA triplet ke ujung 5 aksen. Dilanjutkan ke gambar yang kedua, di mana di garpu replikasi heliks DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen dapat diproses secara kontinu. Saat fragmen dibuka, sedikit demi sedikit, enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Helai DNA dengan orientasi seperti ini disebut leading strand. Nah, adapun helai DNA yang orientasinya berlawanan dengan leading strand disebut lagging strand. Bisa dilihat pada gambar 3, di mana helai DNA ini berorientasi dari 5 ke 3, sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu karena enzim polimerase juga bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, oleh karena itu, enzim polimerase membentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Bisa dilihat pada gambar 4. Saat DNA polimerase berhasil membuat fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke garpu replikasi untuk membentuk fragmen Okazaki yang baru. Setiap dimulainya pembentukan fragmen Okazaki baru, perlu adanya RNA primer yang dicetak oleh primase untuk memulai kembali replikasi. Nah, fragmen Okazaki akan selesai dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer fragmen sebelumnya. Nah, dengan demikian, lagging strand akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Dibutuhkan proses lanjutan berupa penghilangan RNA primer dan penyambungan fragmen Okazaki agar menjadi satu strand yang utuh.
pengulangan RNA primer dilakukan oleh ekonuklease yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer. Dan akhirnya fragmen-fragmen yang terbentuk disambungkan oleh enzim ligase menjadi strand DNA yang utuh. DNA yang utuh pun akan kembali melilit dan bergabung bersama DNA yang lain, seperti pada gambar 8. Oke, yang selanjutnya ada perbedaan replikasi pada prokariot dan eukariot. Yang pertama, pada eukariot replikasi DNA itu terjadi di nukleus, sedangkan pada prokariot replikasi DNA terjadi di protoplasma. Replikasi DNA pada eukariot terjadi pada fase S, fase sintesis dalam fase interfase pada siklus sel, sedangkan pada prokariot replikasi terjadi pada semua fase di dalam siklus sel. Nah, pada eukariot terdapat 5 macam DNA polimerasi yang terlibat dalam proses replikasi. Sedangkan pada prokariot hanya terdapat 3 macam DNA polimerisasi yang terdapat dalam proses replikasi. Selanjutnya pada eukariot terdapat banyak titik awal replikasi atau ori, sedangkan pada prokariot titik awal replikasi atau ori lebih sedikit dibandingkan eukariot. Selanjutnya, pada eukariot, pergerakan garpu replikasi pada replikasi eukariot bergerak lebih lambat, sedangkan pada prokariot, pergerakan garpu replikasi pada replikasi prokariot bergerak lebih cepat dibanding pada eukariot. Dan yang terakhir, pada eukariot selanjutnya, gelembung replikasi akan bertemu dan sintesis DNA anak selesai, sedangkan pada prokariot, replikasi terjadi dua arah. Selanjutnya, gelembung replikasi akan bertemu dan sintesis DNA anak akan selesai. Sekian pemaparan singkat mengenai replikasi DNA dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.